wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bolang Suka-Suka. Hari ini saya menyempatkan diri untuk mengajak teman-teman semua untuk berpetualang mencari bahan bonsai berupa bibit Pinus merkusi. Sekarang saya berada di hutan pinus, teman-teman. Ini di belakang saya adalah pohon pinus. Ini pohon pinus. Nah, ini adalah pohon pinus merkusi. Nah, ini ya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari bibit Pinus merkusi yang nantinya akan dijadikan bibit untuk menjadikan bonsai. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. Peralatan yang kita gunakan sangat sederhana teman-teman. Ya, ini satu kain sebagai pembungkus bibit yang nanti kita dapatkan. Yang kedua, plastik. Ini juga untuk membungkus setelah bibit dimasukkan dalam kain, nanti dibungkus dengan air. Kemudian ini pisau teman-teman. Ini pisau untuk mencongkel. Kalau teman-teman tidak membawa pisau, bisa juga menggunakan batang kayu atau bambu atau alat yang lain. Yang penting bisa mencongkel. Kemudian yang berikutnya adalah air. Di sini saya menggunakan air minum karena kebetulan setiap kali saya ke hutan biasanya membawa air minum. Teman-teman juga boleh menggunakan air putih apapun, yang penting bersih. Nah, yuk kita cari bibit pinus yang ada di sini. Ini teman-teman, saya sudah mendapatkan satu bibit pinus. Ya, kita buka. Teman-teman bisa melihat, ini bibit pinus yang kita cari. Nah, ya, kita caranya cukup mencongkel di bawahnya saja. Congkel. Nah, tusuk di bawahnya agak jauh, kemudian diangkat. Nah, setelah terangkat bisa diambil. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi akarnya tidak terputus. Nih, bibit yang kita cari itu bibit yang masih kecil. Bibit ini tidak lebih besar dari lidi. Lihat perbandingan antara bibit dengan jari saya. Nih, sangat kecil. Tapi dengan bibit ini sangat mudah untuk ditanam di dalam polybag. Setelah kita dapatkan bibit ini, kita taruh di kain. Nah, dilipat seperti ini. Biar nanti bibit ini tidak terkena keringat, teman-teman. Karena keringat ini akan membuat batang pinus yang masih sangat muda ini membusuk nantinya. Nah, teman-teman, sedikit tips dari saya. Usahakan ketika kita mencari bibit pinus yang seperti ini, pastikan tangan kita itu terbebas dari minyak, seperti minyak makanan, minyak dari makanan, atau minyak yang lain, atau bahkan keringat kita sendiri. Makanya saya menggunakan kain seperti ini untuk memegangnya. Nah, yuk kita cari yang lain. Ya, kita dapat satu lagi nih teman-teman. Nih di bawah. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, seperti tadi kita congkel bawahnya. Nah, ketika sudah terangkat seperti ini, maka kita bisa mencabutnya. Nah, ini teman. Ya, kita taruh. Nah,
kita lipat, pegang. Nah, kita mencari yang lain. Ini masih ada lagi teman-teman. Nih, memang ini butuh ketelitian teman-teman, karena bibit pinus ini berbaur dengan rumput dan bibit ini masih sangat kecil sehingga kadang tertutup dengan rumput. Nah, rumput-rumput liar ini yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan bibit ini, dan biasanya bibit ini akan kalah dengan rumput-rumput ini, akan mati dengan sendirinya. Maka di sini jarang sekali bibit yang sudah besar, adanya bibit yang seperti ini. Nah, kalau kita mendapatkan bibit yang besar biasanya berupa bibit yang ada di polybag. Ya. Taruh lagi. Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan banyak bibit pinus nih. Kita sudah dapat mendapatkan banyak sekali. Nah, nih, ya, saya kira cukup sekian. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak juga menanamnya yang repot. Nah, cara untuk membawa bibit ini agar nanti ditanam di polybag tidak layu. Nah, kemudian kita siram dengan air yang kita bawa tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban dari bibit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, siram saja. Ya, pastikan bibit ini basah. Nah, seperti ini. Ya. Basah. Kalau sudah basah, kita bungkus. Nah, kalau sudah basah seperti ini, pastikan sudah basah. Nah, bungkus. Nah, kalau kita masih belum yakin bahwa bibit ini betul-betul basah, kita bisa menambahnya lagi. Nah. Ya, baru kita bungkus dengan plastik yang kita bawa. Nah, kita bungkus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bungkus lagi. Ini tujuannya biar nanti ketika dimasukkan dalam tas kita tidak basah. Nah, kita ikat biar tidak bocor. Nah, dalam keadaan seperti ini bibit pinus itu bisa bertahan 1 bahkan 2 hari, karena saya sudah pernah mencobanya. 2 hari baru ditanam, itu ternyata masih bisa tumbuh di dalam polybag. Nah, ini kita masukkan ke dalam tas. Ya, kita masukkan ke dalam tas seperti ini. Dah, nih bisa kita bawa pulang. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi pada proses penanamannya di polybag. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk pada proses penanaman bibit pinus berada di dalam polybag. Nah, adapun yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah polybag. Polybag saya menggunakan ukuran yang kira-kira ini 15 cm panjangnya, kemudian lebarnya hanya paling diameter 5 cm teman-teman. Nah, kemudian saya menggunakan media campuran antara pasir, tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar. Nah, perbandingannya tidak terlalu jelas karena mungkin 1:1:1. Nah, kemudian alat yang kedua berikutnya adalah gunting.
gunting ini tujuannya untuk memotong akar. Apabila nanti pada saat penanamannya akarnya terlalu panjang, potong saja nggak masalah teman-teman. Yang penting masih ada akarnya. Berikutnya batang kayu. Batang kayu yang kecil, ini mungkin tidak lebih besar dari kelingking. Ini tujuannya adalah untuk membuat lubang pada media nanti pada saat penanamannya. Kemudian air. Nah, airnya menggunakan air bersih. Ini. Nah, saya menggunakan botol seperti ini tujuannya adalah ketika menyiram itu lebih fokus. Nah, tidak seperti menggunakan semprotan. Kalau menggunakan semprotan itu terlalu banyak menyebar. Nah, kalau menggunakan ini lebih fokus. Ini hanya dilubangi satu di sini. Nah, ini adalah lubangnya. Nah, jadi nanti seperti menggunakan selang atau keran. Oke, kita mulai. Yang pertama kita buka bungkusan yang tadi kita bawa dari hutan. Nah, ini kita buka saja. Ini teman-teman, bibitnya masih sangat segar nih. Tuh, tidak nampak layu. Nih, masih sangat segar. Nah, ini bisa bertahan 1-2 hari seperti ini teman-teman. Nah, nanti apabila akarnya terlalu panjang seperti ini terlalu panjang ini teman. Nah, ini terlalu panjang. Bibit yang seperti ini bisa kita potong saja. Nah, seberapa panjangnya? Mungkin paling 1 atau 2 cm saja dari pangkal akar ini. Ini adalah pangkal akar. Ini adalah batangnya. Ini batang, yang ini. Kemudian ini akar. Nah, dari pangkal akar ini sampai ujung itu hanya 2 cm saja cukup. Nah, potong saja. Nah, ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah mengisi polybag dengan media campuran tanah, pasir, pupuk kandang, dan sekam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tekan-tekan saja agak padat. Nah, biar nanti pada saat polybag ini dipindah itu tidak mengalami perubahan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, diisi full saja seperti ini, full. Oke teman-teman, ketika polybagnya sudah terisi oleh media seperti ini, sebelum kita tanam, media ini kita siram dulu teman-teman. Nah, siram seperti ini. Nah, seperti ini aja. Pastikan medianya itu basah. Nah, ini medianya sudah basah seperti ini. Yakin bahwa medianya sudah basah ya. Kemudian media ini kita lubangi dengan batang kayu yang sudah kita persiapkan tadi. Nih, lubangi kira-kira sedalam 2-3 cm. Karena tadi akarnya ada 2 cm. Ya. Nah, sedalam ini saja. Ya. Nah, kemudian tadi bibit yang akarnya sudah dipotong. Nah, seperti ini. Ya, ini hanya 2 cm. Masukkan saja ke lubangnya ini. Nah, masukkan ke lubang.
Nah, kemudian tekan dengan menggunakan jari tengah nih untuk menutup lubangnya. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, setelah seperti ini ada lubang bekas tekanan jari tengah ini. Ya, ini teman. Nggak usah ditekan lagi. Cukup nanti disiram saja dengan menggunakan air seperti ini. Biasanya saya menggunakan selang, jadi tekannya lebih besar. Tapi di sini saya mencoba menggunakan botol saja. Ini cukup untuk menekan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian taruh di tempat yang aman. Nah, kira-kira cara penempatan bibit ini diusahakan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari, karena pohon pinus ini butuh sekali sinar matahari. Nah, sehingga bibit ini bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, oke teman-teman, ini medianya sudah berada dalam polybag. Setelah ini kita siram. Sebelum kita tanam, polybag kita siram dulu dengan menggunakan air yang sudah kita siapkan. Nih, siram saja. Nah, pastikan basah. Ini seperti ini. Nah, ini tujuannya kenapa saya menggunakan botol, supaya airnya fokus. Oke, ini penyiramannya sudah cukup. Nah, sudah basah semua. Tinggal kita bikin lubang menggunakan batang kayu yang sudah kita siapkan. Satu persatu kita lubangi. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, tepat di tengah kita lubangi saja. Nggak usah dalam-dalam, kira-kira 2 atau 3 cm saja, karena tadi akarnya juga sudah dipotong kira-kira 1 sampai 2 cm. Nah, kita lubangi semuanya seperti ini. Nah, ketika media sudah basah, kita tusuk dengan batang kayu seperti ini, media akan tetap berlubang seperti ini. Nah, jadi proses penanamannya nanti mudah seperti ini teman-teman. Nah, tuh masih terlihat berlubang. Beda kalau medianya belum disiram, nanti mudah untuk dilubangi, tapi ketika kayunya dicabut dia akan tertutup kembali karena tanahnya masih gembur. Nah, beda kalau ketika sudah basah seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah berlubang semua. Kita tinggal ambil satu bibit. Nah, seperti ini, ambil satu persatu. Ya, kita masukkan ke lubangnya. Ya, pegang menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Gunakan jari tengah untuk menekan tanahnya biar rapat. Nah, seperti ini. Ini bibit sudah berdiri. Biarkan seperti itu. Nanti kita rapatkan dengan cara menyiramnya kembali seperti tadi, seperti sebelum kita lubangi untuk ditanam. Ya, ambil satu lagi, taruh. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berdiri. Lakukan seperti ini sampai semua bibit tertanam. Oke, ini
sudah tertanam semuanya ini ya, kita tinggal menyiramnya. Ini sudah selesai, kita tinggal menyiramnya. Kita menggunakan air dengan tekanan yang lebih kencang daripada tadi, yaitu kita angkat lebih tinggi botolnya, nah lebih jauh. Nah, dengan demikian tekanan airnya lebih kencang. Nah, kalau bibitnya tidak roboh, berarti cara menanamnya sudah betul. Apabila nanti ada yang roboh, nah ini roboh, berarti nanti kita perbaiki lagi. Ini kurang kencang nekannya tadi. Nah, kalau yang sudah betul, berarti yang berdiri seperti ini berarti sudah betul. Ini sudah tidak perlu ditekan lagi nanti. Nah, ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ini kita tinggal ngecek satu persatu apakah ada yang roboh atau tidak. Kalau ada yang roboh, maka kita harus mengulangi proses penanamannya seperti awal. Nah, ini kita cek. Ternyata ada satu yang roboh ini. Ini teman-teman. Nah, ini roboh. Maka kita cabut lagi. Ya, cabut saja. Nah, cabut. Nah, kita lubangi lagi. Nah, ini sudah tidak roboh, berarti sudah betul. Nih. Nah, nanti kita tinggal tunggu sampai beberapa hari apakah semuanya hidup atau ada yang mati. Ketika nanti ada yang mati, kita harus mau untuk menyulaminya, menggantinya dengan yang baru. Nah, contohnya ini mati, nanti kita cari yang baru seperti ini, cabut, tanam lagi. Oke teman-teman, saya perkenalkan, ini bibit pinus merkusi yang sudah saya tanam selama kurang lebih 4 bulan ini. Kira-kira tingginya baru 10 cm ini. Ini usia 4 bulan. Nah, kalau yang ini usia 1 tahun. 8 sampai 1 tahun kira-kira, nggak hafal betul. Ini sudah berapa jengkal nih? Nah, 3 jengkal nih tingginya. Nah ini. Nah, kemudian kalau yang ini usia yang 1 tahun, tapi sudah saya coba untuk membentuk batangnya dengan proses wiring. Ini coba-coba teman-teman. Nah, ini juga sama. Ini yang sudah usia 1 tahun, saya pindah ke polybag yang lebih besar nih. Nah, nih. Oke teman-teman, ini adalah hasil polybagan yang tadi kita buat. Nah, ini kita tempatkan di tempat yang terang, yang banyak mendapatkan sinar matahari. Ini yang baru kita tanam. Kemudian ini ada yang sudah berusia kira-kira 4 bulan ini. Hasil yang sudah 4 bulan ini. Nah, ini yang saya coba untuk memprogramnya dengan wiring. Nah, kemudian ini yang sudah usia kira-kira 1 tahun. Nih, sudah saya pindahkan polybag yang lebih besar lagi. Ini yang kira-kira 1 tahun, tapi sudah saya potong
di atasnya ini. Nah, saya coba-coba untuk membentuk batangnya agar lebih menarik. Nih, ini juga saya sudah potong. Nih. Kemudian ini yang saya biarkan tumbuh. Nah, masih dalam proses coba-coba lebih bagus yang mana. Nah, ini yang usia 1 tahun. Ini juga 1 tahun, tapi sudah saya potong. Ini atasnya, sudah saya potong. Nah, dengan tujuan nanti tumbuh lagi. Ini batang ini membesar cabangnya. Nah. Oke teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin banyak sekali kekurangannya. Saya mohon saran dan kritiknya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lebih paham tentang bagi teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman tentang bibit pinus ini, mungkin bisa menambahkan saran kritiknya nanti. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Oke teman-teman, ini sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila dalam penyampaian video kami kali ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.